Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentu cita-cita kita sebagai seorang hamba adalah menjadi seseorang yang selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Dan tentu cita-cita kita sebagai seorang hamba adalah menjadi seorang hamba yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita dan disayang oleh baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena memang sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, katanya Nabi Muhammad, ma tagarraba ilayyal mutaqarribun, qalallahu ta'ala, ma tagarraba ilayyal mutaqarribun illa bimithli ada'i maftaratu alaihim. Tidak ada cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Jadi sebagai hamba nih, kita kalau pengen dekat sama Allah, caranya jalanin apa yang diperintahkan sama Allah Subhanahu. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kata Allah, apabila aku lihat hambaku yang fardunya benar, yang fardunya dia kerjakan dengan benar, sholat gak pernah tinggal, puasa Ramadannya juga dia kerjakan, dan dia tinggalkan yang haram-haram, tidak berhutang riba, gak pacaran, gak mabok, kecuali lagi bulan-bulan pertama kehamilan. Kok jarang ngaji, mabok ustazah, lagi berat-beratnya hamil nih. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu sudah meninggalkan yang haram-haram dan kamu laksanakan yang wajib-wajib, kemudian ditambah, kata Allah, mazal al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil, yang fardunya udah beres ditambah dengan yang sunnah. Sholatnya bukan hanya yang fardu, bukan hanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, akan tetapi juga duha ada, witir ada, qobliyah ba'diyah ada, tahajud ada. Puasanya juga bukan cuman puasa fardu, deket lagi nih hari tarwiyah dia puasa. Nanti tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah dia puasa. Bulan depan lagi ada puasa tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Dia puasain dengan hari sebelumnya namanya hari Tasu'a. Dia kerjakan puasa-puasa sunnah. Jika dia bukan seorang istri yang suaminya ada di rumah, dia pun juga mengerjakan Senin, Kamis buat puasa. Dia tambahkan ibadah-ibadah sunnah dari yang fardu. Tak hanya bayar zakat, tapi dia pun juga bayarkan sedekahnya, dia keluarkan sedekahnya, setiap dapat rezeki dia berikan pula sebagiannya kepada orang-orang yang memerlukan. Yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Dari kesunahannya baginda kita Nabi besar Muhammad, kata Allah, hatta uhibbah, aku pun jadi cinta padanya. Kalau ada seseorang dicinta sama Allah, hasilnya gimana? Dengerin nih, enak bener jadi hamba tercinta di sisi Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa rijluhu alladhi yamshi ilaiha wa idza sa'alani la'u'tiyannah wa idza ista'adani la'u'idhannah. Hadis sahih. Kata Allah, apabila aku cinta kepada seorang hamba, ada hamba hidup di atas muka bumi nih kayak kita sekarang nih, tapi Allah cinta kepadanya, apa yang akan Allah buat? Saudara sekalian, aku, kata Allah, kalau cinta kepada seorang hamba,
aku akan menjadi mata yang dia melihat dengannya. Artinya Allah akan letakkan cahaya pada mata hamba tersebut sehingga dia hanya akan melihat kebaikan dan keindahan pada apapun. Makanya saya pernah nulis, saya sering bilang, indah jelek adanya di matamu. Mata yang indah hanya akan dapat melihat keindahan pada diri siapapun, pada apapun yang dia lihat. Indah jelek adanya pada matamu sendiri, teman-teman. Mata yang indah akan melihat keindahan pada diri siapapun. Mata yang buruk hanya akan melihat keburukan pada diri siapapun. Semuanya letaknya pada matanya itu sendiri. Kenapa bisa ada mata bisa melihat keindahan pada diri siapapun, pada apapun yang dia lihat? Masalahnya bukan pada apa yang dia lihat, tapi matanya telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada doa tuh. Salah satu dari doa yang sering saya minta sama Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqnaj tinabah. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu sebagai sesuatu yang indah di mata saya sehingga saya senang untuk mengikutinya. Tampakkanlah keburukan sebagai sesuatu hal yang jelek di mata saya biar saya senang meninggalkannya. Baik buruk adanya di mata kita, dan Allah akan jadikan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah beri cahaya di matanya, dia melihat dengan cahaya Allah. Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha. Aku akan menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Artinya Allah akan letakkan cahaya di telinganya, dia mendengar dengan cahaya Allah. Walisanuhu alladhi yatakallam bih. Aku akan menjadi cahaya di lisannya. Aku akan memberi cahaya di lisannya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan menjadi tangan untuk dia bergerak dengannya, aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Artinya ada cahaya di tangannya, ada cahaya di kakinya, bergerak dengan cahaya Allah sehingga bergerak hanya kepada kebenaran dan kebaikan senantiasa. Enak orang kalau dicinta sama Allah. Ada lagi ya Allah, ada lagi. Wa idza sa'alani la'u'tiyanna. Apabila dia meminta padaku, aku akan memberi padanya. Bahkan kadang sebelum dia minta udah dikasih. Dicintanya sama pemilik jagat raya. Allah akan jadikan semua yang ada di semesta berkhidmah melayani dia. Wa idza sta'adzani la u'idzannah. Apabila dia mohon perlindungan padaku, kata Allah, aku pun akan melindungkan dia dari sesuatu tersebut. Aku jaga dia. Apa yang dia enggak mau enggak akan aku kasih. Apa yang dia suka, apa yang dia pengen sebelum dia minta udah aku kasih. Enak bener jadi hamba yang tercinta di sisi Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, nah ini nih, Allah tuh kalau udah cinta sama hambanya nggak main-main. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, analladzi idza aradtu syai'an an yaqula lahu kun. Aku adalah zat yang apabila menghendaki sesuatu hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Aku adalah zat yang kalau menghendaki sesuatu jadi sesuatu tersebut. Aku akan menjadikan orang-orang yang aku cintai apabila berkata kepada sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Oh, kalau dicinta sama Allah tuh. Kalau dicinta sama Allah, luar biasa balasan dari Allah di dunia.
sebelum kelak Allah akan muliakan dia di akhirat nanti. Saudara sekalian, Allah tuh kalau cinta gak ada deh yang bisa mengekspresikan cinta lebih daripada bagaimana Allah mengekspresikan cinta kepada hamba-hambanya. Ini saya ceritain. Saudara sekalian saya muliakan, satu waktu masing dengan mobilnya, masing-masing dengan penjaganya. Orang aja bisa cinta sama seseorang dan memberi segitu banyaknya, teman-teman saya sekalian. Dan saya sampaikan sekali lagi, tidak ada yang lebih baik dalam mengekspresikan cinta, menunjukkan cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau sudah cinta kepada seseorang, saya sampaikan sebuah kisah yang mengerikan. Saya sampaikan kepadamu sesuatu hal yang mengerikan, bukan kisah, ucapan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Ya Daud, utlub mahabbati, wahai Daud, carilah cintaku. Aku wahai Daud, apabila cinta kepada seorang hamba, aku akan berkahi kehidupannya bahkan sampai keturunannya yang ketujuh. Wahai Daud, hati-hatilah terhadap kemurkaan dan kebencianku. Jangan sampai kamu menjadi seorang yang aku benci. Sebab Daud, apabila aku membenci seseorang, aku dapat membenci dia hingga keturunannya yang ketujuh. Hati-hati. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang tercinta di sisinya. Carilah terus cintanya. Berbuatlah karena mencintainya. Kerjakan sesuatu karena mencari-cari cintanya. Kenapa? Sebab dia kalau sudah cinta, dia tahu bagaimana memperlakukan hamba-hamba yang dia cintai. Allah kalau udah cinta sama seseorang, Masya Allah. Allah cinta sama kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad. Dari cintanya Allah kepada Nabi, ibu kebayang gak sih? Sampai Nabi tuh sama Allah dibuat gak punya bayangan. Saya kalau mikir-mikir, ya Allah, Allah luar biasa sama Nabi Muhammad. Allah cinta sama Nabi Muhammad sampai dibuat Nabi Muhammad itu gak punya bayangan. Bener Ustazah, Nabi gak punya bayangan? Gak ada, Nabi gak punya bayangan. Ada lagunya tuh, wala dhillun lahu bal kana nura. Kan begitu? Ibu-ibu tahu lagunya? Enggak tahu, enggak apa-apa Bu. Saya mau nyanyi juga suara saya pas-pasan, bingung saya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Nabi Muhammad itu enggak punya dhil, enggak punya bayangan. Sebab bal kana nura, Nabi Muhammad cahaya. Cahaya enggak punya bayangan. Benda kalau kena cahaya jadi ada bayangannya, kan gitu ya? Cahaya enggak punya bayangan. Sehingga sekalian, kenapa Nabi Allah jadikan gak punya bayangan? Karena Allah gak mau ada orang nginjek bayangan Nabi Muhammad. Kebayang gak? Allah dari cintanya sama Nabi Muhammad sampai Allah jadikan Nabi gak punya bayangan, karena Allah gak suka ada siapapun nginjek bahkan bayangannya Nabi Muhammad. Kita kan padahal kalau diinjak bayangan kita gak kenapa-napa. Ada gak diantara kita yang, awas dong sakit, kenapa sih kamu injak bayangan saya tuh? Tapi dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi sekalian, dari cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah tuliskan nama Muhammad bersandingan dengan nama Allah di tiang-tiang arsy. Allah jadikan nama Muhammad ada di pintu-pintu surga. Ini kita baca fakta ini, iman ini, hal yang kita yakini ini di dalam kitab-kitab sejarah.
di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dalam tafsir-tafsir para ulama ketika mereka menerangkan wa rafa'na laka dzikrak, dan sungguh telah kami tinggikan namamu wahai Nabi Muhammad. Allah cinta sama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, Allah dari cintanya sama Nabi Muhammad, semua yang berkaitan sama Nabi Muhammad jadi dicinta sama Allah. Sahabatnya Nabi Muhammad dicinta sama Allah, keluarga Nabi Muhammad dicinta sama Allah, orang tua Nabi Muhammad dicinta sama Allah, anak-anak Nabi Muhammad dicinta sama Allah, cucu-cucu Nabi Muhammad dicinta sama Allah, umat Nabi Muhammad dicinta sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ini kita nih, modelan kayak kita nih. Allah Subhanahu wa taala bilang kalian sebaik-baik umat. Serius. Kenapa nih kita nih? Kok bisa modelan kayak begini dijadikan sebaik-baik umat? Saya ngaca gitu, kenapa? Sebaik-baik umat nih serius. Ibadah berantakan, akhlak berantakan, ilmu gak seberapa. Apa yang bisa bikin kita jadi dapat prediksi sebaik-baik umat? Imam Al-Busiri dalam burdahnya menyampaikan, busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kata Allah, beruntung kalian wahai umat Islam, kalian dipilih Allah sebagai sebaik-baik umat. Kenapa bisa begitu? Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena yang ngajak kita ke jalan Allah adalah sebaik-baik Rasul, Allah pun menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat.